Shalom saudara yang kekasih, kembali saya Pendeta Ram Kenny menyapa saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya masih berada di Colorado dan hari ini cuaca sangat dingin seperti yang saudara lihat. Saya tidak lagi sanggup mengeluarkan tangan saya di luar karena saya lupa tadi bawa sarung tangan. Sudah kedinginan ini saudara. Dan tidak banyak orang di luar hari ini. Saya mungkin agak sedikit sedikit gila berada di luar dengan cuaca yang seperti ini. Tetapi hal ini mengingatkan saya tentang nubuatan atau perkataan Yesus, nubuatan Yesus sendiri yang dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 20 sampai ayat 22. Saya sebenarnya ada Alkitab di sana, tapi tangan saya sudah tidak bisa lagi menggunakan atau memegang Alkitab karena sudah kedinginan ini saudara. Tapi dalam ayat itu Yesus berkata, berdoalah supaya masa pelarianmu tidak jatuh atau jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Kemudian dalam ayat 21 dan 22, Yesus menggambarkan tentang masa aniaya atau masa kesulitan yang sangat hebat, krisis yang sangat hebat yang belum pernah terjadi. Lalu ayat 22, Yesus berkata, oleh sebab umat pilihan masa yang sulit ini akan dipersingkat. Jadi Yesus menubuatkan tidak lama menjelang kedatangannya yang kedua kali. Itu berarti saudara di zaman saudara dan saya, akan terjadi masa yang sulit di mana akan ada aniaya yang hebat. Seperti yang telah terjadi pada tahun 70 ketika Yerusalem dihancurkan oleh orang-orang Roma. Akan terulang kembali menjelang Yesus datang. Oleh sebab itu Yesus meminta kita untuk berdoa. Nah, di masa akhir pelayanan Yesus di dunia ini, Yesus meminta kita atau meminta umatnya berdoa dicatat dalam dua pasal. Yang pertama adalah Matius pasal 24 ayat 20, kemudian juga di pasal 26 ayat 41 ketika Yesus berada di Taman Getsemani bersama 3 murid-muridnya. Yesus meminta 3 muridnya ini untuk berdoa supaya mereka jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, saudara yang kekasih, Yesus meminta kita untuk melakukan hal yang sama di zaman ini. Pertama, meminta kita berdoa supaya kita juga tidak jatuh dalam pencobaan. Kemudian Yesus meminta kita untuk berdoa juga karena akan ada aniaya hebat yang akan menimpa umat-umat Tuhan. Mereka yang setia kepada Tuhan, yang menuruti hukum Allah, yang mencintai Yesus kemana Yesus pergi, mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Mereka ini akan dianiaya. Nah, katanya berdoa supaya jangan jatuh pada musim dingin. Saudara lihat, di musim dingin seperti ini, orang-orang itu dipaksa beraktivitas di dalam rumah atau di dalam ruangan. Karena berada di luar ruangan dalam waktu yang lama, orang itu tidak akan sanggup bertahan hidup. Di Amerika, masa atau musim dingin itu terjadi beberapa bulan. Dimulai akhir bulan Oktober, cuaca sudah mulai dingin. Kemudian November sudah mulai dingin, Desember meningkat dinginnya, Januari, Februari, sampai Maret akhir musim dingin itu berlangsung. Di tempat-tempat yang lain seperti di Michigan, saya tinggal di Michigan 4 tahun, musim dingin di sana nanti berakhir kadang-kadang pada bulan April. Jadi cukup lama. Dan dalam waktu yang lama ini, bila mana masa aniaya itu terjadi di musim dingin, saudara yang kekasih, tidak heran Yesus meminta kita berdoa karena tidak akan ada orang yang bertahan hidup di luar dalam waktu yang lama. Nah, saudara yang kekasih, ayat ini juga memberikan kita bukti bahwa hari Sabat yang Allah dirikan ketika Ia menciptakan dunia ini di Kejadian pasal 1, kemudian di Kejadian pasal 2 ayat 1 dan 3, dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11,
hari Sabat, hari ketujuh ini masih akan tetap dipelihara oleh umat-umat Tuhan sampai Yesus datang. Bukan hanya itu, sampai tentu di kerajaan surga. Tetapi paling tidak, Matius 24 ayat 20 ini memberikan kita bukti bahwa ketika aniaya yang terjadi di akhir zaman menjelang Yesus datang, Yesus meminta untuk berdoa supaya jangan jatuh pada musim dingin. Dan pada hari Sabat, artinya hari Sabat ini masih akan tetap dipelihara oleh umat-umat Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, sebagai penutup, marilah kita membuka hati kita, kemudian kita mengikuti apa saran dari Yesus. Yaitu apa? Berdoalah. Mari kita berdoa, meminta, khususnya kepada umat-umat Tuhan. Mari kita berdoa agar masa pelarian kita nanti ketika aniaya itu terjadi tidak akan jatuh di musim dingin dan juga tidak akan jatuh di hari Sabat. Kiranya doa kita akan dijawab Tuhan. Dan ketika masa itu tiba, kita akan diluputkan dan diselamatkan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Saya dari Denver, Colorado menyampaikan selamat tahun baru 2024 kepada saudara sekalian dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.